액션 let's go 저 건물을 찾으러 Ini kakinya kesemutan. Masa iya? Iya. Apa enggak bisa digendong? Enggak, ini kesemutan beneran. Gimana sih lihat kesemutan ini? Iya. Masa iya gara-gara arwah semut? Yuk, simak terus. Jadi, kesemutan itu sensasi mati rasa atau kebas yang dirasakan pada bagian tubuh tertentu, seperti pada bagian kaki dan tangan. Biasanya rasanya seperti ada jarum-jarum yang menusuk pada area tertentu, atau seperti dikerubungi semut. Makanya sering disebut dengan kesemutan. Di dunia medis, kesemutan disebut juga parestesia, yang dapat bersifat sementara atau bisa terjadi berkepanjangan. Misalnya nih, waktu kita sedang tidur sambil menidih lengan, atau saat duduk bersila, ini bisa menyebabkan parestesia yang sementara, karena adanya tekanan pada syaraf yang akhirnya menghambat aliran darah. Kesemutan yang bersifat sementara akan hilang jika sudah tidak ada tekanan lagi pada saraf. Nah, teman-teman, rangkaian proses mengalirnya darah. Kita memiliki sistem yang teratur dengan karakteristik sebagai berikut. Peredaran darah kita merupakan peredaran darah tertutup, karena darah hanya mengalir di dalam pembuluh darah. Peredaran darah kita merupakan sistem peredaran darah ganda, karena darah melewati jantung sebanyak 2 kali dalam 1 kali peredaran darah, yang terdiri atas peredaran darah kecil dan besar. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar merupakan peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan juga akan kembali ke jantung. Bagaimana dua sistem peredaran darah tadi bekerja ya? Yuk perhatikan skema berikut. Pertama, saat ventrikel kanan menguncup, darah yang mengandung banyak CO2 dipompa dari ventrikel kanan melalui arteri pulmonalis ke paru-paru kiri dan kanan. Dan di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen, sehingga darah kaya akan oksigen dan akan dibawa kembali ke jantung melalui vena pulmonalis, sehingga darah ditampung oleh atrium kiri. Apabila atrium kiri yang menguncup, maka ventrikel kiri mengembang dan darah mengalir dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Saat ventrikel kiri menguncup, darah yang banyak oksigen dipompa dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh melalui aorta, baik tubuh bagian atas maupun bawah. Darah kaya oksigen yang sampai di kapiler tubuh akan bertukar karbon dioksida hasil metabolisme, sehingga darah yang akan masuk ke vena cava superior dan vena cava interior akhirnya akan masuk ke atrium kanan. Dan saat atrium kanan menguncup, maka ventrikel kanan mengembang dan darah mengalir dari atrium kanan ke ventrikel kanan. Dan peredaran yang sama kembali berulang. Untuk lebih mudah menghafal, kita bernyanyi yuk tentang siklus peredaran darah besar. Darah kotor Dibawa oleh vena cava masuk ke atrium dextra ke ventrikel dextra, lewat kaputikus dan dibawa ke paru, dibawa arteri pulmo bersih oleh vena, jauh masuk ke atrium dan ventrikel sinistra, katup mitral aorta ke seluruh tubuh. Nah, perlu teman-teman ingat nih, peredaran darah kecil dan besar terjadi secara bersamaan loh.
Karena saat jantung berkontraksi, atrium dan ventrikel mengembang serta mengucup secara bergantian. Selain dari peristiwa kesemutan, akibat dari penyumbatan aliran darah atau ketidaklancaran aliran darah juga bisa menyebabkan gangguan lain, seperti yang sudah trending topik, yaitu peristiwa stroke. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.